Aku nggak sih. Oh udah cukup. Cukup. Kenapa? Tumben udah ngerasa cukup. Karena aku pengen tato tuh yang simpel ya, kecil-kecil tapi menarik gitu. Tapi simbolis Kecil, atau iya. ada nilai filosofisnya gitu. Gak digedein dikit. Nggak, Jangan kecil-kecil banget. pengen yang kecil-kecil. Jangan. Beda ya kalau yang di luar tato itu suka yang Oh gede. iya, itu maksud Beda aku gitu. lagi, Oh beda lagi. iya, maksudnya itu. Iya. Oke pemirsa, malam obrolan semakin menegangkan. Maafkan. Kita ini Aku lagi. ini mic-nya jadi aku pengen pegang. Aku juga. Kok aku juga ya. Kok jadi ngebahas tato pegang-pegang. loh ini. Emang ngebahas tato bener ya. Hai, selamat datang di Golmon YouTube channel ya. Kali ini ada di konten Bubar Bulatuk di Bar barengan gue Reza Disastra. Udah pada ini belum? Subscribe belum ya? Di subscribe dulu karena ini akan menghadirkan konten-konten yang menarik yang gak akan lo temuin di channel lainnya ya. Maaf ini di luar berisik karena memang ini kita bar ini ditutup dulu untuk konten ini ya. Di luar antrian itu waiting list sudah banyak banget. Karena ini isu yang bakal kita angkat di episode kali ini seru banget. Gua nanti bakal ditemenin sama cewek-cewek cantik. Subscribe dulu ya. Nanti cewek-cewek ini bakal gua ajak ngobrol ya, gua korek-korek background story-nya, dan isu yang bakal kita angkat di episode kali ini adalah cewek bertato. Cewek kok tatoan? Nah itu kan mungkin pertanyaan yang sering muncul buat segelintir orang yang masih menganggap tato itu apa ya, aneh, atau tato itu seperti simbol yang rebel gitu. Apakah betul stereotyping atau stigma-stigma itu? Let's find out ya. Nanti kita bakal ngobrol sama narasumber kita atau cewek-cewek cantik yang kita undang hari ini. Sebelum itu, ini nih gue pengen bacain dulu artikel dari survei yang digelar oleh lovestruck.com. Tanggapan pria mengenai pasangan wanitanya yang bertato. Ada pria yang percaya kalau tato di tubuh wanita itu identik dengan gaya hidup yang terlalu bebas. Benar atau enggak ya? Terus ada juga sekitar 63% pria berpikir tato yang mengandung tanda atau kata-kata di tubuh wanita itu lebih menarik. Ada juga 57% pria menganggap tato berukuran mungil di tubuh wanita itu lebih menarik dibandingkan tato dengan ukuran yang besar-besaran belak-belakan kayak di belakang truk ya. Ini emang gak menarik juga kan. Aduh cewek gitu ya di belakangnya gitu. AA rela injak kopling biar Neng bisa shopping. Nggak enak ya kan. Emang gue setuju sama cowok-cowok yang beranggapan seperti itu ya. Terus juga ada pria-pria yang menilai kalau tato di pergelangan kaki dan perut adalah yang paling menarik. Oke, tapi kalau bentuknya terlalu besar maka akan membuat wanita terlihat lebih maskulin dan itu sedikit mengurangi mungkin ya di mata pria-pria ini. Ya kita cari tahu. Kalau menurut pemirsa di rumah setuju nggak sama penelitian tadi soal cewek bertato dan ukuran tatonya dan letak tatonya? Nanti gue juga bakal kasih fakta-fakta tentang letak tato yang ada di tubuh wanita itu tuh ada simbolnya, ada message-nya tersendiri ya. Dan menurut gue, kalau gue pribadi, kan tato itu merupakan gambar atau tulisan, apa itu simbol, ekspresi diri biasanya ada meaning-nya gitu, philosophical atau enggak yang jelas. Biasanya ya orang pengen aja ngekspresiin dirinya dengan sebuah seni gitu dan gak selalu ingin dilihat sama orang. Ada juga orang yang memilih untuk tato di bagian-bagian yang bersembunyi gitu. Kayak gue sebenarnya ini ada ya. Gue jangankan tato, perasaan aja gue selalu sembunyikan di dalam. Jadi gue bukan tipikal yang show off gitu ya. Dan gue langsung aja nanti ya kita cari tahu atau kita buktikan rasa penasaran gue soal cewek kok tatoan. Cewek-cewek yang mungkin mereka ini bisa dibilang strong, independen, kreatif, masih muda dan juga ekspresif ya dengan tatonya. Boleh kita panggil saja cewek-cewek cantik yang
akan bicara bersama gua di episode kali ini. Ada Syifa dan Rara. Selamat datang di Bulatuk di Bar ya. Selamat datang, selamat datang. Silakan. Masuk dong sini. Cie, pasti kecewa. Kan tadi bilangnya yang cantiknya ini doang. Kamu cantik. Karena aku wanita dan- adanya. You are beautiful. Beautiful. Kamu cantik. Emang. Nah, ini Rara ya. Ini Syifa. Kenalan dulu dong, dada dulu. Annyeonghaseyo, aku Rara. Syifa. Aku Rara yang paling cantik. Seksi. Enggak. Kalah aku. Sorry ya guys, maaf ya. Rara nama panjangnya? Aduh, itu banyak banget long story itu. Aduh, Manohara. Emang nama panjangnya? Enggak. Oh. Itu panggilan aku waktu dulu. Oh, dipanggilnya Manohara. Sama dia tapi ya adalah sama seseorang. Rara ya ini, Rarawan. Rara aja lah, nggak usah Rarawan. Syifa, kalau Syifa ini namanya? Syifa Tugelang. Syifa Tugelang si Rama-Rama dong. Mari pulang, mari kita pulang dong. Yaudah, dadah. Closing guys langsung. Apa kabar nih kalian? Aku baik. Baik, Syifa, Rara. Kalau disebut nggak baik kan enggak ya, aku baik dong. Baik, sehat, sentosa, jaya, Siapa tahu raya. kamu menunjukkan tato kamu tapi penderitaan kamu itu di dalam nggak Oh, kelihatan. penderitaan Iya kan? jelas. Penderitaan hidup tanpa ada akhir. Kalian tahu kan diundang ke sini mau ngapain? Nggak tahu siapa ya, mau apa ya, kenapa saya di sini? Mohon maaf. Hop, Bulatuk di bar. Nah kan kalau kita datang ke bar biasanya ketemu sama teman-teman atau ketemu sama orang baru kan ngobrol nih. Suka terjalin obrolan-obrolan yang unexpected atau bahkan bisa jadi seru. Yes. Nah, itu maksudnya Bulatuk Bar di sini ngajakin kalian. Kita tuh pengen denger kisahnya kalian, storynya kalian soal cewek bertato. Cewek kok tatoan sih? Kenapa lo tatoan sih, Ra? Terus? Kalau lo kenapa tatoan? Kalau tatoan tuh seksi. Asik, ya seksi dong. Apakah betul pemirsa setuju kalau tatoan itu seksi? Setuju dong. Setuju ya. Seksi banget kan? Seksi banget. Nyontek ya? Wah, parah nih nyontek-nyontek Iya nih. nyontek karena ini obrolan ini akan gua awali dengan stereotype atau anggapan umum yang menyebar di luaran sana. Kalian nih boleh menyanggah atau Yes. kayak itu tidak betul, itu tidak benar atau boleh setuju atau bisa menjelaskan kalau memang itu iya atau kalian ngerasa relate sama statement ini. Alright. Oke? Yang pertama, Yes. kok lo cewek tapi punya tato? Emang gak sakit dikecewain? Hai. Beda arti. Emang gak sakit ditato? Kayaknya lebih sakit hati dibanding ditato. Ditato tuh punya sensasi sendiri. Sensasi. Ada rasanya. Suaranya, paham gak sih buat kalian orang-orang yang pada bertato ya? Pasti pada paham banget. Si suara jarum yang kayak deret itu tuh kayak bikin lu tuh kayak apa ya, ketagihan gitu, candu. Anjay, candu Ada banget, serius. sensasinya gitu Ada ya? sensasinya itu loh. Serius nggak bohong kalau buat aku ya. Ya kalau Syifa Kayak sakit tapi nagih gitu loh. Tuh kan bener Sakit kan? tapi enak kan. Candu Bener kan jatuhnya kan, Sakit enak tapi banget. kan. Nah, Candu Nagih ya? itu nagih. iya, sakit. that's why tapi kalau udah nagih. nambah tato pengen nambah lagi karena Iya. memang sensasinya juga bikin ketagihan. Iyalah. Sakitnya, enaknya, suaranya bikin nagih parah banget. Tato tuh beranak ya. Beranak banget, Jadi beranak. bukan seorang ibu doang yang beranak. Tapi Tato tato juga. kalau sudah barang siapa yang sudah ada satu tato dia akan nambah gitu ya, Iya. maksudnya beranak tuh ya. Dia pasti beranak lagi dan beranak cucu sampai encut. Oh. Bukan encut ya, apa namanya, cicit. Cicit. Cicit encut aja. Speechless aing. Jadi iya ya, ditato memang sakit tapi sakitnya bisa dinikmati. Iya. Even kalian mungkin kayak cewek emang kuat sama rasa sakitnya, kuat bahkan lagi. Kuat dong, gila lu, emang harus cowok doang yang Emang bertato cewek memang kuat. sudah terbiasa nahan rasa sakit kan. Betul. Wanita, semangat, kuat. Eh, yang kedua nih ya. Alright. Cewek pakai tato kelihatannya kayak cewek nakal deh. Kan banyak yang beranggapan kayak gitu, bener nggak sih menurut kalian? Enggak. Yang penting bisa cari duit sendiri.
Apa hubungannya nakal sama cari duit? Ya sekarang gini orang bilang anjing tuh orang nakal pasti gini. Lah ternyata kalau misalnya orang itu yang ngomongin kita macem-macem, itu orang nakal. Kalau ternyata kita yang ngegaji mereka, kita yang bisa cari duit sendiri, Oh gitu. paham gak sih? Paham. Jadi Berarti mereka nggak bisa ngejudge doang karena aku bertato terus kayak anjir ini orang tatoan pasti nggak bener, nih orang tatoan pasti nggak baik. Tapi kalau ternyata ya aku penghasilan yang sendiri punya, penghasilan nggak sendiri punya, nggak ngerepotin orang, nggak kriminal, nggak kriminal. nggak merugikan, nggak menipu, Nah itu dia nggak menjanjikan yang palsu, harapan palsu. nggak nakal. Bab iya kayak gitu. Makanya kayak kalau menurut aku buat sekarang kayak ya udah sih maksudnya emang sih beda-beda ya mau orang anggap cewek tatoan nakal apa gimana, cuman sekarang balik lagi aja bercermin apakah yang tidak bertato itu tidak nakal. Nah, Seperti itu. kok gue jadi setuju ya? Iya, kadang yang nggak tatoan juga bisa lebih jahat kan? Iya itu dia. Iya, coba kalau Siva, apakah benar kamu nakal dengan tato kamu? Kalau nakal sih pandangan orang beda-beda ya. Tapi kalau misalkan menurut gua tuh tato tuh seksi ya. Seksi banget tuh. Seni banget orang yang suka gambar atau enggak juga kan itu pendapat orang beda-beda kan. Iya. Tapi kebanyakan orang yang tanpa tato pun banyak yang lebih nakal ya. Yes. Lebih Setuju nakal banget juga. aku. Jadi cewek bertato nakal itu tidak benar ya? Tidak lah. Tapi mungkin nggak cewek tatoan nakal? Ya ada juga kayaknya. Kan nggak semuanya kalau ditato itu kriminal kan. Yes. Disebut Oke. nakal. Emang apa bedanya orang bersih sama orang ada gambarnya? Iya, Oke. apa Nggak sih ada bedanya? kan? Yang baik itu di dalam ya, dari dalam Iya. gitu ya, bukan dari casing ya. Oke, baik buruk itu juga ya pertanyaan morality yang ya kadang subjektif ya, menurut sebagian orang ini baik, menurut sebagian orang ini tidak ya. Yes. Itu juga ranah yang abu-abu ya, yang gua juga mungkin menurut gua ini nggak nakal tapi menurut orang nakal kan bisa jadi Ya, kayak gitu ya. iya benar. Oke, selanjutnya emang lo boleh tatoan sama orang tua lo? Biasanya kan gitu, izin orang tua dan lain sebagainya, pandangan orang tua gitu. Sebenarnya sih kalau yang disebut diizinin semua orang pasti orang nggak akan ada yang boleh ya. Cuman kan jadi diri sendiri aja lah. Kalau misalkan kitanya nakal tuh kan beda-beda ya. Ada yang nakal di luar, ada yang nakal cuman gara-gara Di dalam. nggak di dalam juga. Di dalam Yang di rumah dalam baru nakal maksudnya. Ya kalau menurut aku sih enggak sih. Enggak Orang nakal tua, dan orang tua disebut malah Kamu kecewa sendiri? pasti Oh, sih. kecewa. Kalau kecewa pasti. Cuman kan kalau misalkan kita udah nanggung tuh Nah, nggak bisa. Akhirnya ya udahlah, Ya gimana udah. juga gitu ya. Oh, jadi tetap di apa ya namanya? Tetap dianggap ya, tetap ada di kartu keluarga lah ya. Enggak dicoret. Nggak dicoret. Kamu sendiri pengalaman sama orang tua dilarang pertama kali atau mungkin disuruh? Loh, kalau aku gini, jadi dulu tuh kayak ibu aku tuh nyuruh aku masuk ke Polwan kan. Terus aku kayak nggak mau banget, kayak bener-bener kayak gak mau banget. Gak ada jalan lain selain ditato. Berarti bentuk sebuah perlawanan ya. Perlawanan. Gue tahu nih persyaratan masuk institusi itu gak boleh bertato karena lo Iya. gak mau ya udah gue pasang tato deh. Iya. Biar nggak dipaksa lagi. Pertamanya kayak cuman, oh tato kecil doang. Oke, tato kecil doang. Lama-lama nambah. Pas dia si mama nggak pernah komplain, mama tuh nggak pernah komplain banget pas tato masih kecil karena kecil banget. Iya. Kayak udahlah nggak kelihatan. Pas tato beranak, terus baru dia nanya, kamu nggak sayang badan? Aduh. Terus aku jawab, kenapa nggak dari dulu bos nanyanya? Cuman akhirnya dia bilang kayak, ya udahlah kamu bertato silahkan, yang penting kamu kalau susah cari kerja, kamu susah cari uang, jangan pernah salahin siapapun, jangan pernah salahin orang tua, jangan pernah salahin siapapun yang ada di keluarga kamu. Bertanggung jawablah akan tindakan kamu Nah sendiri. itu gitu dia, ya. Oke. makanya dari situ aku selalu berpikir kayak, oke, aku bertato, aku cari uang sendiri kayak begitu, nggak ngerepotin orang lain. Tapi kayak tetap dianggap anak ya. Pastilah. emangnya anak kucing yang bisa dilupain bos? Ya kan nanya pasti orang ini yang nonton penasaran. Akhirnya Sarangnya. tetap Tapi berarti. sebenarnya kalau orang ditato tuh nggak semuanya nggak bisa kerja loh. Iya. Nggak semuanya nggak bisa kerja. Kalau misalkan basic kita kayak di bar nih, kan di bar tuh bebas ya style kita kayak gimana. Kalau misalkan sekiranya basic kita bisa tuh ya kita jalanin. Tapi Iya. jadi nggak semua orang yang ditato tuh nggak sukses loh. Iya, iya. Ada beberapa selebritis gitu, Iya. mungkin entrepreneur juga tatoan aja gitu ya. Kalau selebritis udah karirnya emang udah bagus. Lanjut ya.
Lanjut nih. Lanjut. Statement selanjutnya boleh kalian bantah atau iyahin ya. Ntar ngehapusnya sakit loh, gak nyesel tuh seumur hidup. Hapus. Jawab. Kalau misalkan dihapus ya nggak usah ditato lah. Nah, jadi kalian gak ada rencana untuk menghapus Nggak ya? ada. Udah aja gitu. Tidak akan mundur ke belakang ya. Udah Iyalah. ditato ya udah aja. Kamu Jujur aku waktu SMA, waktu masih punya tato satu, jadi kan aku tuh ditato tuh waktu SMA kan. Terus aku bikin tato kedua dan dia tuh sempat dilaser tato yang kedua. Karena tuh nama mantan gitu, paham gak sih? Nama mantan kan. Niatnya tuh kayak udah nggak akan pernah ditato lagi tuh niatnya, udah nggak akan pernah ditato lagi. Udahlah laser nih akhirnya adalah di tangan, di laser. Udah di laser beres sekali, emang gak hilang, cuma ada bekas-bekas hitam. Tapi pada akhirnya setelah di laser malah ditimpa tato lagi, Pak. Tapi bisa dihapus sebenarnya kan ya? Ya cuman kayak buat sekarang mikirnya buat apa sih lu hapus lagi, sakitnya juga sama begitu juga, bahkan lebih sakit dihapus dibanding Oh ditatonya. iya ya, lebih sakit dihapus. Sakit banget, Emang menghapuskan lebih menyakitkan ya? sumpah itu parah banget. Kalau udah dihapuskan. Aduh ya. Aduh, tapi lu ngapain lagi ya? Ini moral story-nya ya berarti ya jangan tato nama pasangan kalau Itu dia, jangan pernah tato nama pacar atau siapapun itu, oke? ya. Karena aku ada 3 dan semuanya udah di cover. Ini yang ini laser, yang di dada di cover up, yang di sini masih ada satu nyisa. Semuanya tentang mantan. Aduh. Mantan. Kalau Kayak bisa random dikumpulin banget. ya. Oh bisa dikumpulin. Jangan tato soal Jangan tato pasangan kalian. Kecuali kalian benar-benar percaya sama itu orang 100%. Enggak deh, percaya sama diri sendiri, jangan percaya sama orang. Sob. Mantep ya. Oh, ini sebenarnya statement ini udah kejawab sebelumnya. Lo nanti gak bisa kerja kalau tatoan lo. Tapi tadi Rara udah Agak ada. ya asalkan kitanya mau kerja keras dan bertanggung jawab akan kondisi kita tetap ya yang namanya karir bisa dikejar ya. Iya. Cewek bertato punya gairah seks yang tinggi, bener atau salah? Gairah yang tinggi ya. Gairah seks yang tinggi. Jadi kayak ya cewek bertatoan itu simbol seks yang Enggak juga sih, berapi-api kalau gitu. cewek tanpa tato juga ada aja ya yang gairahnya tinggi. Lah, Sayang, gairah aku tinggi gak sayang? Coba jawab. dijelaskan. Sayang, gairah aku tinggi gak sayang? Enggak ya? Enggak, aku gak bergairah tinggi, enggak. Enggak ya? Enggak, Kalau Siva, sedikit. kamu merasa bergairah tinggi atau enggak? Biasa aja sih. Biasa Cuman aja. kan kalau yang namanya cewek ya gairahnya gimana ya? Gimana? Ya, gairah, tapi memang cewek bergairah tetap ya. Tapi maksudnya tanpa lu harus bertato atau apapun enggak juga, gairah kan maksudnya individual dong. Enggak karena lu bertato gairah lu lebih gede, kagak begitu konsepnya, Selama Bapak. lo punya libido, ya lo bergairah Nah, gitu itu ya. dia. Cuman mungkin cara bekerja libidonya yang beda-beda. Ada yang terpicu oleh lekukan, ada yang terpicu oleh gambar. Mungkin nggak sih kalian ngelihat cowok lain yang bertato bikin kalian turn on? Ada nggak? Mungkin nggak? Ngelihat cowok bertato itu seksi gitu nggak sih? Kalau seksi sih kalau menurut aku. Ya berarti ngaruh kan itu yang gue Ngaruh, cuman kan beda. Kalau seksi kita suka sama nafsu itu kan beda. Oh, bedanya apa sih? Harus dijelasin di dalam. Kalau aku tidak bisa menjelaskan, aku anak Itu ya polos. sayang kalau nggak dilanjutin. Bedanya apa? Harus dijelasin di kamar ya kalau itu. Kalau beda. Lanjut kamar nanti. Lanjut Pak, nanti kamar konsepnya. Berangkat. Hilap. Imajinasi gua kejauhan. Iya, sempet hilang, maaf ya. Iya kamu. Tapi kalau Otaknya misalkan- traveling kalau terus. misalkan yang ditato itu bikin gairah tinggi, kasihan yang nggak ditato dong ya. Jadi Iya pengen dong. Ditato nanti ya. Ya kan orang-orang beda-beda. Ada yang mungkin preferensinya bikin turn on-nya kumis, Tapi- bulu, badan, atau six pack gitu. Kan Berarti lu harusnya nanya sama cowoknya. enggak sama cewek. Lo suka turn on enggak ngelihat cowok yang kayak gitu? Oh cowok yang bertato. Oh kalau gue mah enggak. Lu kemana aja kan tadi Oh ngaco ya gue ya. Maaf. Jadi enggak juga ya? Enggak. Enggak selalu ya? Kalau egois nggak sih kayak jahat banget nggak sih kayak aku tatoan banyak banget ya. Tapi aku nggak suka cowok tatoan. Oh, kamu gitu? Aku gitu. Egois banget. Ya. Egois banget. Makanya selalu ditolak mertua berkali-kali ya.
Iya. Egois ya berarti ya. Gak tahu aku mah mungkin maksudnya aku bertato. Tapi aku maksudnya kurang cowok yang suka. bertato. Ya kalau cuma tek dikit-dikit doang Kalau kebanyakan nggak apa lah. Cuman kalau kayak sebanyak aku kayaknya enggak gitu. Oh ya udah ya. Kecil-kecil tapi seksi. Aw, ya. itu dia. Aduh. Berarti dia paling ilfil kalau udah ngeliat Mio di airbrush. Ih, mau sih. Dulu kan musim ya. Iya, mionya dia. Aduh. Oke, kita lanjut nih ya. Sekarang lebih personal mungkin dari Alright. pengalaman sendiri. Kayak di umur berapa kalian memutuskan pertama kali punya tato? Siva umur berapa sih? Kalau aku ada di umur berapa ya? Pokoknya SMP ya kelas 3. Sampai kelas 3 ada umur 12. Sekitar 17 ya. 17? 15 ya, 15, 17 SMA ya. Lo nggak naik kelas berapa tahun? Banget. SMP kelas 3 SMP ya? kelas 3. Belasan ya. Kalau kamu? Rara kelas berapa ya? 1 SMA. Satu SMA. Alasannya kalian memilih oke, gua mau punya tato itu awalnya yang ngedrive lo untuk punya tato apa? Alasan? Alasannya kalau misalkan aku sih kayak lucu ya. Bagus aja gitu. Seni gitu ya. Seni sih, ha. Kalau lo yang tadi itu Iya. nggak mau masuk korban gitu ya. Tapi mungkin karena bukan lingkungan ya. Sorry nih bukan ngomongin lingkungan tapi kayak lebih ke jadi aku tuh SMP tuh kan pernah sempat pesantren. Kayak di dalam kandang gitu loh. Ngerti Pak? Paham gak sih? Pesantren kebun binatang. Pesantren. Oh, di kandang? Iya kayak dikurung banget. Oh, seperti Akhirnya ketat iya ya. ketat banget. Disiplin banget. Disiplin banget. Akhirnya setelah aku keluar dari pesantren, pulang ke Bandung, udah kayak burung keluar dari kandang, paham gak lu? Tak tak tak, tak. Iya lincah banget. Ngeliat orang begini pengen, ngeliat orang begitu pengen. Wah begini pengen, begitu pengen kayak Baru gitu. ini ya apa monyet keluar sangkar ya. Nah, paham Ya nggak usah kan? nunjuk gua apa monyetnya. Ya. Maaf Keke. Oke. Tatonya ada di bagian tubuh mana aja nih? Seluruh badan. Badan ya. Kecuali muka dan leher. Cuman kecil-kecil sih kalau aku. Kecil-kecil. Boleh agak diliatin ke kamera dong. Yang di bagian yang boleh ditunjukkan gitu. Cuman yang di luar doang ya. Oh, Iya dong. aja kali ya. Jangan. Canda kakak. Jangan nanti mereka unsubscribe. Udah gua Canda bilang. sayang. Di kaki ada lo di kaki ada. Ada full. Ada full ya. Dan yang paling lo suka. Deh, coba. Tato yang paling gue suka ada di pantat. Ada di pantat. Dia tuh ngegambarin cewek sama cowok lagi pelukan. Lagi pelukan. Terus ceweknya tuh pakai badannya gede, cowoknya Boleh kecil. dilihatin. Masa kan enggak? Itu kayak gua sama cowok gua banget gitu. Yeah. Tapi enggak sih kayak ada tato yang ini kayak random banget. Mungkin ntar tinggal diminta fotonya capture ya. Tato yang di sini nih guys, ini ya ini. Tolong dilihat, zoom. Ini ya. Nah, ini itu Ini tuh mencerminkan cewek. sisi filosofisnya. Ini filosofisnya tuh kayak semua orang tuh Maafin ya, biar kelihatan. Nih, ada. Nih. Nah. Semua orang tuh bermuka dua, Wah, punya topeng. punya topeng. Bukan cuma nanya kita apa siapapun, semua orang pasti punya sisi baik dan sisi buruk. Dan itu yang aku suka karena kayak itu benar-benar kayak mencerminkan diri aku di saat oh ini muka baiknya aku tuh seperti ini dan muka buruknya aku tuh seperti Ini ini. persona 1, ini persona 2 gitu. Nah, ya. iya seperti itu. Oke. Karena tiap orang punya personanya masing-masing kayak begitu loh. Nah, ada yang memang hanya dia dan dia yang tahu, ada yang Yes. ditunjukin ke orang banyak. Yes, dan aku menunjukkannya di tato. Atau ini kalau Siva yang paling kamu suka? Yang paling aku suka di sini sih ada barcode harga. Oh, barcode di belakang sini. Boleh saya Jadi- scan sekarang Kak? Boleh. Kalau di Jadi scan itu kalau apa? Mie instan. Enggak sih, jadi aku ditato barcode harga tuh karena filosofinya kan agar kita bisa dihargain orang. Yes, Oh, punya bener banget. harganya Iya, gitu. jadi ada harganya lah. Asal jangan ditawar aja ya. Iya, asal jangan ditawar. Ini udah net harganya ya. Udah net. Barcode ini harga ya. Awas kamu pulang-pulang ngeken ya. Ngeken nggak pulang, awas, hati-hati ya. Kemahalan. Nggak masuk nih budget. Parahnya dia. Ya kan ada harganya kan. Tiap orang punya harganya kan maksudnya itu kan. Aku mah Danilah sebungkus. Kita fokus ya. Tato artisnya yang atau kalian punya kayak yang gambarin siapa gitu favorit atau emang kalian idolakan gitu.
karyanya untuk ada di badan kalian. Siapa tuh tato artis? Kalau aku sih disebut tato artis yang namanya tukang tato tuh sama aja ya. Oke. Yang penting seninya kan. Kalau ini sih semuanya aku tato temen ya dari temen aku, jadi emang disebut Banyak tangan. disebut banyak tangan enggak sih, karena Oh, aku aku satu ya. tangan semua. Satu tangan sama dia terus gitu ya. Dari awal. Teman Dari kamu awal. itu. Mahal nggak sih kalau di situ? Aduh, kalau ngobrolin harga jangan ya. Jangan ya. Kalau kamu ada siapa gitu gambaran? Karena saham? seni nggak ada. Banyak banget. Ini Ya, banyak tangan dihargain. banget punya aku. Tapi kalau segini ada satu masih temen. Hah? Kayak aku setiap mau nato tuh lagi posisi, maaf nih ya, lagi posisi mabuk ya, lagi posisi mabuk. Datang ngetok ke rumahnya subuh-subuh. Pengen Bro, pengen tato sensor. Tapi bukannya kalau Kayak lagi begitu. kondisi mabuk itu nggak bagus ya? Enggak, orang banyak banget ya kalau menurut Yang aku nggak bagus. di badan aku ya, kalau buat di badan aku banyak banget yang bilang kalau tato lagi posisi hangover apalagi pada mabok itu nggak keluar warnanya. Di aku enggak. Bahkan pada keluar warnanya malah cerah-cerah. Nggak bisa diliatin di dalam semua. Tapi kalau setahu aku kan kalau minum itu cuman biar kitanya kuat doang kan, Iya. biar bisa agak kurang nggak ngaruh nahan ke warna sakit. atau ke darah Kalau gitu aku nggak? Enggak, tuan bener kan enggak kan enggak. Ngaruhnya ke dompet sih ya. Bisa mitos bisa enggak Minum itu ya? dulu gitu keluar duit lagi. Mungkin. Iya kan? Bahkan aku pernah di lagi mau nato ceritanya udah mabuk parah banget ya, lagi udah minum parah banget. Tiba-tiba ternyata nggak sadar nyamper si tukang tato aku. Pas pagi bangun tidur ngegesrek ini gini kayak anjir kok sakit. Ternyata nambah Pas tato dilihat terus. anjing kapan nih tatonya anjir ternyata Tanpa disadari. nggak sadar berarti tiba-tiba ada guys. Jangan Bisa seperti kejadian ya. Jangan dicontoh ya Kalau jangan. Ini berarti jumlah tato lo ada berapa, Ra? Gak paham kalau harus Tidak gitu. terhitung. Aku nggak pernah ngitung. Puluhan Bang. lah ya. Gak tahu. Kalau kamu juga nggak tahu, yang jelas Nggak banyak. tahu. apa? Pasti nggak tahu, pasti bingung kan? Iya. Ada keinginan nambah lagi? I think. Di bagian mana? Oh kalau di belakang aku sisain punggung aku kosong buat nanti anak aku, Muka-mukanya. muka anak aku, orang tua aku. Kalau aku jadi bikin anak kesebelasan kan penuh tuh langsung Oh punggung. gitu. Jadi, Mama kok kita nggak punya foto keluarga? Ada. Tinggal buka. Ada sayang ada di Kalau kamu belakang. mau nambah lagi? Kalau aku enggak sih. Oh udah cukup. Cukup. Kenapa? Tumben. Udah ngerasa cukup. Karena aku pengen tato tuh yang simpel ya, kecil-kecil tapi menarik gitu. Tapi Oh. simbolis Kecil, atau iya. ada nilai filosofisnya gitu. Nggak digedein dikit. Nggak. Jangan kecil-kecil banget. Pengen yang kecil-kecil. Jangan. Beda ya kalau yang di luar tato itu suka yang Oh gede. iya, itu maksud Beda aku gitu. lagi, Oh beda lagi. iya, maksudnya itu. Iya. Ya. Oke pemirsa, semakin malam obrolan semakin menegangkan. Maafkan. Kita ini Aduh, aku lagi. ini mic-nya jadi aku pengen pegang. Aduh. Aku juga. Kok aku juga ya? Kok jadi pegang-pegang? Emang ngebahas tato bener ya? Kamu loh. Aduh, gua tadi tadi pergi itu- lagi Kamu jalan-jalan. traveling terus Oh, otaknya. Tapi Udah. karena kan tadi ada pertanyaan kan, apa yang ditato itu bikin gairah. Nah, Jadi kan kamu kita yang nakal mancing. pikirannya. Kamu yang bikin kita traveling duluan. Akhirnya kita ajak traveling bareng otaknya kan. Senjata makan tuan ya. Gue ini punya cocok logi nih. Ya, katanya tato itu di bagian mana itu bisa ngejelasin karakter seseorang itu. Mana tato kamu ada di lengan. Kalau yang tatonya di lengan, lo boleh iyahin atau enggak bebas nih ya. Jika tatonya kecil, biasanya individu ini mempunyai sifat liar namun sedikit berhati-hati. Sedangkan jika lengannya penuh tato, jelas ia tidak peduli dengan apa yang dunia pikirkan tentang mereka. Berarti gua kanan kiri beda dong. Karena kanan penuh kiri kosong. Kadang bodoh amat gitu ya. Enggak, tapi kalau memang di sini mungkin karena tatonya waktu muda ya. Kayak random aja bener-bener yang kayak bodo amat lah, tato kayak begitu. Di momen itu memang lagi bodoh amat. Iya, karena masih remaja lah Di ya. sini udah mulai berhati-hati. Ini udah berhati-hati kayak- betul ini betul. Bener serius. Betul. Kayak di sini aku bikin orang lagi ngisep, tapi ngisepnya apa? Ngisep duit. Woi, ngisep duit. Dan ya. ini dari- sorry ya tadi aku pegang kamu karena memang penasaran gitu, maaf ya. Pegang lagi kakak. Maksudnya emang pengen nunjuk tatonya, pointing tatonya yang ini Nah, ya. kayak aku bikin di sini kan. Dia lagi ngisep, tapi ngisep duit. Dan di Soalnya kalau bawahnya. ngesip debu kan vacuum cleaner. Oh iya lupa. Aduh, ini aku punya koreknya dong. Wah, Koreknya Aku kakak. punya koreknya ya. ada koreknya ini. Nah terus di sini aku tatoin si. Ini warungnya. Ini warungnya ada. Di sini aku tatoin si brand aku, penghasil duitnya di sini kan
dia tuh ngisep duit. Duitnya dari sini. Terus di sini kayak cara poya-poyanya. Enggak, di sini haters on fire karena banyak banget musuh-musuh yang ya begitulah. Membencimu tapi justru itu menjadi sebuah value ya. Yes, that's haters true. makes me famous ya. Yes, that's Oke. true. Good. Kalau kamu di kaki tuh ada di kaki. Iya. Di paha ada nggak? Ada tapi aduh ini belum beres. Nah, kalau di paha itu orang yang basicnya pemalu tapi ya tetap percaya diri dan senang mendapat perhatian. Dia sukanya diperhatiin. Betul banget. Gimana Tapi sayangnya dong? kurang perhatiannya. Udah makan belum? Dia seneng ditanya gitu. Ya kan suka diperhatiin. Tenderloin satu. Leher, ada yang ditato di leher? Enggak. Nggak ada ya. Oh ini leher bukan ya, di telinga sih ya. Telinga ya. Belakang. Nah, kalau di wajah ada ini tato. Ini tato touch up yang beda ya. Oh, make up ya kalau ini ya. Make up itu. Enggak Ya, ada. maka kalau yang ditatonya di wajah katanya pemberani dan pemberontak gitu. Kayaknya masih kurang. Maksudnya bukan kurang head, cuman kayak lebih ke mikir 2 kali aja Oke. gitu. Sayang ya kalau muka gitu kan. Ya Yes. maksudnya benar-benar Iya. harus Iya. hati-hati Iya. banget gitu. Penuh. Karena kita cewek juga bener Iya. nggak sih? Gitu. Terus kalau di punggung pada punya kan? Ada. Ada sih aku Nah, sayap. katanya sayap. Sayap bersama mata. Malaikat kalian. Enggak. Jadi sayap itu ada matanya. Jadi kayak aku punya 3 mata di belakang. Oh, gitu. Fungsinya Yang kayak cepu kaca spion, ada wajah kaca ya? spion. Cepu, ada cepu di belakang bos, ada cepu bos. Katanya nih, kalau kata cocokologi yang aku hasil riset ini, kalau yang tatonya di punggung biasanya lebih misterius, berani dan kurang peduli dengan apa yang dipikirin orang. Soalnya penempatan tato yang nggak bisa dilihat sama diri sendiri juga kan. Terus wanita dengan tato punggung biasanya percaya diri, feminin dan sadar sensual. Aku feminim. Sadar. Feminim Tapi kalau sekali. sadar sensual ya sih ya, mereka berdua speak up tentang hasrat tadi bener-bener. Lupa kapan ya bilangnya? Tadi yang Lupa guys. mancing-mancing. Enggak ya. Berarti kalian sadar mengiyahkan hasrat kalian itu ada gitu kan, ada yang pemalu loh. Oh, aku malu deh kalau gitu. Ada yang nggak mau gitu kalau aku tuh tidak seperti itu gitu ya. Setelah host membacakan fun fact, BG. briefingnya ini ya. Briefingnya disebutin guys. Kita cicat mungkin sekarang lebih ke profil kalian. Kan kayak tadi kita udah ngomongin soal tatonya, tapi kita tak kenal maka tak Tak tumtuang, sayang. tak tumtuang. Tak udunan, tak kenal maka tak udunan. Kalian sudah punya berpasangan kah? Kalian sudah punya berpasangan. Kalian sudah punya pasangan kah? Ra, udah punya? Tolong di aku kak. Ah, Punya ya? kakak duluan dong. Aku udah. Udah. Kamu udah juga? Alhamdulillah. Hebat ada. ya. Parayu. Maaf ya yang nggak di Bandung. Laku gitu, laku. Hebat. Apakah kesibukan kalian sehari-hari? Kesibukan kalian daily basis gitu. Haus ya, Bu? Aku soalnya lagi serak butuh air putih terus. Kesibukan kamu apa hari-hari bisnis tadi? Kita dulu. Kalau aku sih masih usaha di rumah ya. Usaha di rumah. Sekalian ngasuh dede bayi. Oh, dia adalah seorang ibu berarti dan Ibu masih dong. masih kecil ya babynya ya? Iya masih kecil Ah. banget. Kalau kamu juga sama ngasuh? Aku ngasuh ada 7 kucing. 7 kucing ya. 7 kucing. Terus ya ada beberapa lah usaha kecil-kecilan sama trade. Ya begitulah pokoknya. Trading lah ya. Iya. Kemar- Bitcoin number 1. Yes. Jangan lupa beli Bitcoin. Harta tahta ETH. Nah, buat kalian yang paham Ethereum bakal naik di 2022. Ini channel Trust demi- Mormon bukan channel Oh, kripto lupa. beda. Nanti bahas kripto beda. Masih setetes aja itu. Iya betul. Mulailah investasi sejak usia dini. Betul. Jadi nih. Tuh. Nah, sekarang nih, apakah pernah punya pengalaman diskriminasi gara-gara tato kalian? Kayak gak diterima kerja. Kalau kamu memang ingin kan gak diterima poluan. Tapi kan memang sayang. Teteh dulu. Kamu pernah? Kalau aku nggak sih, kalau sampai nggak diterima kerja, yang tanpa ditato juga banyak sih yang nggak keterima kerja. Jadi Iya. karena milik ya. Tapi Bukan diskriminasi milik. lain kayak mertua lah, calon mertua misalnya.
Kalau mandang dulu sebelah sebelum mata nikah gitu? pernah sih. Pernah. Pasti kalau itu. Komentarnya gimana tuh? Kalau komentar pasti nggak depan kita ya, pasti bilang ke cowoknya. Cuman kalau selama ini nggak sih. Kalau dulu pernah. Pernah ya, berarti sesekali mah pernah aja ya. Kamu Iya, juga pernah pastilah diskriminasi gara-gara tato kamu. Mama, jadi waktu aku lulus kuliah banget nih. Pas aku lulus kuliah, dia bilang gini ke aku, kamu tuh bertato, kamu tuh gak akan pernah bisa dapat kerja kantoran. Dia bilang gitu ke aku. Terus? Aku lulus kuliah 2017, aku pergi ngerantau langsung ke Bali. Aku pergi ke Bali, aku langsung kerja di kantor. Wih, hebat. Kantornya Bitcoin. Wih, keren. Bitcoin Indonesia. Mantep. Waktu itu terus mama kayak, oh bisa kamu kerja kantoran. Tapi akhirnya cuma bertahan setahun karena memang basicnya memang karena kan keluarga semua pedagang. Maksudnya kan keluarga memang Chinese Usaha lah kan, ya. ya usaha semua kan. Aku cuman kayak pengen ngebuktiin aja bisa Gua bisa gawe. kok, akan ada yang hire Gue gua bisa kok, nih. gitu ya. Iya. Akhirnya waktu gue kerja di Bali, gue bisa tuh kerja di kantor yang bener-bener kayak pakai baju formal segala macam. Nih mah, gue kerja di kantor sesuai apa yang lu mau. Oke. Akhirnya tapi udah gitu ya udah usaha lah, maksudnya kayak nggak bisa lah, maksudnya basic aku tuh nggak bisa kerja kantoran, akhirnya usaha gitu. Tapi kayak once begitu. pernah lah ya mendapatkan diskriminasi itu ya, pernah ya. Sama apalagi sama mertua. Nah, itu. Gila, wow. Aku aja nggak punya mertua di diskriminasi. Ya aku juga kalau sekarang aku nggak punya. Aduh, sayang, I love you. Kan kalau tadi Rara nyesel tato itu yang hubungannya sama kisah cinta terdahulu ya. Yes. Yang kamu seseli itu kan. Anak, Nggak nyesel? Makanya I'm kenapa never- dihapus? enggak. Karena dulu mikirnya si cowok ini bilang, udahlah kamu nggak usah ditato lagi, hapus aja. Terus dulu mikirnya kayak, ya udah sih karena tatonya baru dikit. Ya udahlah laser aja. Nah taunya setelah di laser putus-putus juga, ya udah anjing di ini lagi, di cover up lagi kayak jadi begitu. Gak ada tato yang kamu sesali? Nah, Kamu ada kayak aduh pengen I ngehapus never banget nih regret. tato? Nggak ada. Oh nggak ada ya, no regret ya. no regret, Mantap. regret. Apa yang pengen kamu sampaikan buat cewek-cewek muda nih yang lagi nonton, mungkin yang belum punya tato tapi ingin banget punya tato, apa yang harus mereka pikirin terlebih dahulu dengan matang-matang atau mereka persiapin gitu untuk akhirnya punya tato? Kalau menurut aku sih kalau misalkan nggak ada yang larang juga ya selain orang tua kan. Cuman kalau yang namanya ditato tuh emang benar-benar harus udah siap, udah matang, udah siap segala. Jadi setiap orang kan harus jadi diri sendiri ya. Ya. Kadang orang tuh banyak yang bilang kalau misalkan ditato itu yang tadi itu takut kerja. Kalau misalkan selagi kita nggak pernah takut dan berani nyari kerja tuh, why not gitu. Jadi kalau kamu udah siap sama konsekuensinya, go gitu. Kalau Iya. belum siap ya jangan gitu ya. Kalau dari Rara? Tapi serius, maksudnya kalau aku bisa memutar balik 10 tahun ke belakang lah ya, memang bener-bener kalau maksudnya kayak kalau pas umur-umur yang bener-bener muda, Iya. kan nggak pikir panjang ya guys, bener gak sih, kayak Jadi nggak langsung bener-bener kayak gas tato aja. gas, nggak pernah mikir ke depannya gimana. Dan banyak kejadian yang kayak akhirnya laser atau akhirnya menyesal seperti itu. Nah itu dia bener-bener kayak harus lu pikirin matang-matang, Matang banget. apakah lu pengen bener-bener ditato apa enggak, dan konsekuensi lu ke depannya kayak apa, kayak Pikirin begitu. matang-matang gitu. Iya. Lo dan diri lo sendiri. Iya. Karena Kalau nggak masih akan ada takut, ada mending orang jangan. lain yang Iya. nanggung ya. Oke. Tapi waktu dulu jujur aku kayak masih kayak, karena kan keluaran dari pesantren lah, paham. Tato pertama sampai yang natonya aja gini, Dek kamu yakin? Serius? Dek serius. Dek coba pikir lagi, sampai yang nato gue tuh bilang gitu, kayak kamu yakin ditato? Terus karena gue kan pesantrenan tuh dulu kayak, ya ampun gimana ya, apakah ini, apakah A, apakah B, apakah C, apakah Z. Cuman ya udahlah, it's okay lah kayak begitu. Tapi ya sampai detik ini gue nanggung semuanya, maksudnya dengan resiko yang gue harus hadepin, Sendiri ya. tanggapan orang-orang yang harus gue tanggepin, yang harus gue hadepin banget kayak gitu. Ya udah mau gimana lagi, ya gue harus terimain kayak begitu. Tapi Kalau udah. ini bener loh kalau misalkan kalau menurut aku ya, Ya. hampir semua orang yang mau nato tuh yang natoin tuh pasti nanya dulu Nanya. kalau misalkan Are you badan sure kitanya gitu iya, ya? kalau Yes. badan kita masih bersih benar-benar kosong tuh pasti kita ditanya Karena dulu. biasanya si tukang tatonya itu dia punya rasa ini juga kayak, Iya. aduh nih gue Aku belum siap, kan. kasarnya tuh kayak
Gue merawanin lu nih, merawanin tato lu. Dia pasti kayak nanya, lu serius? Coba deh pikir lagi, coba lu think lagi deh kayak gitu. Nah sekarang pertanyaan gue kan, kalau tadi kalian ke orang tua akhirnya menyetujui, tetap menganggap kalian anaknya, someday in the future, Yes. kalian punya anak nih ya, kan jadi seorang ibu gitu, kalian tuh punya anak kalian minta izin ditato, apa ya reaksi kalian? Ya gue bakal beranggapan kayak ya udah silakan aja. Lu mau bertato, lu mau bagaimanapun terserah. Tapi lu harus bisa mempertanggungjawabin itu semua. Kayak begitu. Kalau lu bertato tapi lu ngerepotin gua, bukan ngerepotin ya, maksudnya kayak lu bertato tapi lu masih kayak mama AIWO, lu nggak bisa gitu. Karena itu pilihan hidup lu. Berarti lo udah siap nanggung konsekuensinya, iya, itu dia. dan tanggung jawab atas keputusan lo gitu. Karena orang tua gue juga menerapkan itu ke gue. Otomatis maksudnya ya begitu, bener gak sih? Kalau Siva gimana? Nanti jadi mam, kan sekarang udah mamah nih. Let's say anak lo udah gede gitu, udah SMA, udah lulus. Mah, pengen dong kayak mama punya tato gitu, boleh nggak? Kalau aku sih sebenarnya masih sama sih ya, mending bebas-bebas aja kalau misalkan dia emang udah siap, atau intinya tuh kalau dia bisa cari kerja gitu. Kalau misalkan selagi kita ditato tapi masih nggak mau gitu ya karena kerjaan, itu susah. Jadi kalau maaf potong, cuman kayak bener-bener kayak anak tuh kan cerminan kita gitu. Iya. Jadi kan kalau aku contoh ya, karena ayah aku juga ditato ya, tapi nggak sebanyak aku. Kalau ayah aku ditato kan ngelarang juga kan, kamu ngapain ditato? Kan kalau anak tuh pasti bisa ngebalikin, ayah juga ditato. Nah gitu. Jadi mending kita jangan jangan diiyain. Iya bener. Jadi gimana karepna gitu ya? Kalau kita larang, semakin dia menjadi. Iya. Karena di belakang. Kalau aku jujur ya, di keluarga besar aku semuanya itu benar-benar Islamik banget. Gak ada yang tatoan selain aku. Kalau aku selain ayah. Sampai nenek bilang gini, ini nenek punya emas banyak, bisa nggak dijual buat laser tato kamu ya? Hapus semua. Aku bilang ibu-ibu, ini jadi seperti obrolan ibu-ibu ya. Bu-ibu jaga anaknya baik-baik di rumah, ngobrol. Kalau mereka keinginan, coba diresapi lagi keinginan sebenarnya. Tapi apa, memang gitu bener ya. Dan ini gitu. Waktunya sudah terbatas juga gitu ya, karena nggak mau. aku habis ini mau ke tato artis. Wah, beritato juga. Jadi kesimpulan dari obrolan kita ya, kalau mungkin pengen punya tato dari yang nggak punya tato, ya harus siap sama konsekuensinya gitu. Siap. Mau nggak mau, stigma atau stereotype itu akan terus ada. Jadi ya kita kuatin mental aja untuk ngadepinnya. Kalau kita emang udah siap mental, go gitu untuk ngekspresiin diri kita lewat sebuah seni ya, seni gambar yang ada di badan kita kan. Badan kita ini adalah your body, your temple ya. Yes. Jadi harus dijaga dengan baik-baik kan. Betul. Tapi mungkin yang bisa gua tangkap dari obrolan ini tadi, judgement dari orang kayak tato nakal, tato jahat gitu. Ini nih ada quotes of the day. Oke. Jika yang bertato dan terbuka itu sering dicap sebagai penjahat, nakal, tidak bermoral. Moral sayang. Kurang keren. Padahal ini quotes of the day, harusnya lancar ya. Moral. Tolong serius. Wajahnya. Oh iya, oke. Jika yang bertato dan terbuka itu sering dicap sebagai penjahat, nakal, dan tidak bermoral, lantas apakah yang polos dan tertutup itu selalu baik dan bermoral? Can I try to? Apa? Mau bacain? Yes. Mana nih? Ini. Kasih lihat dong. Hi guys, I will talk to you all guys ya. Hai guys. Jika yang bertato dan terbuka itu sering dicap sebagai penjahat nakal Asik. dan tidak bermoral, lantas apakah yang polos dan tertutup itu selalu baik dan mulia? Apakah kalian setuju dengan stigma itu? Sekarang kita mulai bercermin dari semuanya. Iya. Ayo. Ayo, mana kaca? Sekarang Thanks banget. Tadi apa jadi statement terakhir? ya, statement terakhir gini. Kita harus bisa berkaca. Nggak semua orang yang
nggak semua wanita, laki-laki apapun itu gender ya. Tak semua laki-laki dan wanita. Adalah tidak semua itu. Nggak semua, kalian nggak bisa ngejudge mereka by the cover. Karena kalian bisa melihat orang yang tanpa tato pun Bisa aja nyebelin. bisa aja nyebelin, Tapi bisa ngangenin. aja ngeresain, bisa aja ngangenin. Iya. Iya, bisa aja bikin sange. Salah. Siva, kalau Siva closing statement dari Siva. Kalau aku cukup introspeksi ya. Introspeksi ya. Cukup introspeksi aja. Introspeksi aja ya. Karena tato cuman gambar, bukan apa ya? Sayang dong kalau tato cuma gambar. Ya, itu kan no, simbol. it's not my maksud aku gini. Maksud aku gini. Maksud aku gini. Kita bertato, Nah, tapi nggak semuanya yang bertato salah dong. ya. Oke. Ya udah gitu aja. Apa? Dimarahin. Nggak jadi klimaksnya biar kalian ngebagel guys. Kalian semua bagel pikirin. Bagel kalian. Saksiin aja Tapi udah. thanks banget loh Rara sama Siva udah sharing. Aku bacot banget gak sih? Nggak apa-apa, memang itu yang di. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Cuman ini sayangnya Asyam durasi kakak. kan. Sayangnya durasi. Aduh, durasinya kurang panjang kakak. Banget ya. Ya, thanks Nggak banget. kerasa. Thanks banget ya. Aduh gimana ya? Ya kalau mau ngobrol-ngobrol langsung tanya personal mereka aja, sosial media di follow di Luxiana. @Luxiana It's me Moon. It's Me Moon. Nah, gitu ya sob. Enggak deh. Langsung sob gitu ya. Ke Thanks banget pokoknya udah nontonin episode atau konten dan program ini ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi pastinya di Bubar Bulatuk di bar, akan ada obrolan-obrolan yang terjadi di bar ini yang pastinya seru. Dan biar nggak kelewatan, turn on notification, jangan lupa subscribe juga Golmon YouTube channel ini. Follow di sosial media kita juga, search aja Golmon. Nantikan episode-episode selanjutnya. Thank you banget ya. Saya Reza Disastra, disakitin tetap aja percaya. Asik. Dan saya Luxiana alias Ratna Luziana yang menemani kalian dengan kecaprukan ini. Aduh, thank you banget dan ya. kekacauan ini. Akhir kata, Harus bilang apa? Bener nggak? Akhir kata harus Bilang apa nggak? ya? Sambil Harus bilang. sambil kayak gini nih. oke. Harus dibilang apa sayang? Kan tadi Asik. ya udah, ini udah. Kan lagi setelah ke bahasa banget. Oh udah. Bye bye. Becet. Nih tato, akhirnya aku tunjukin tato aku ya. Asik. Buka dong semuanya. Sombong nih. Dia sombongnya di Di akhir. di akhir di ending. Tato grab. Buka nggak bajunya? Endorse. Tuh. Buka nggak bajunya? Mana sih? Lagi narik. Dia gebek juga ya. Dia tato grab lagi narik. Ya, ya. Kita tungguin tatonya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.